Sepeninggalan dari sang menantu, orang tua dari Diva menjalankan aktivitas seperti biasanya di dalam rumah. Namun ketika melihat jam sudah menunjukkan pukul 9 pagi, ibu mertua dari Cynthia mulai merasa khawatir karena menantunya tidak kunjung pulang ke rumah. Seorang gadis cantik yang tinggal bersama dengan sang suami di rumah keluarga suaminya yang berlokasi di daerah Bengkong, Batam, bernama Tri Cynthia Prasetya atau yang lebih akrab disapa dengan Cynthia, berusia 17 tahun. Diketahui gadis cantik ini baru saja menikmati indahnya berumah tangga sekitar 1 minggu dengan sang suami yang merupakan pria pujaan hatinya yang bernama Diva. Setelah keduanya resmi membangun biduk rumah tangga, Diva dan Cynthia memutuskan untuk tinggal bersama di rumah keluarga dari Diva. Keputusan tersebut memang diambil bersama-sama ketika keduanya hendak menikah. Untuk mencukupi kehidupan mereka, Diva bekerja sebagai seorang pedagang, namun tidak dijelaskan secara rinci apa yang dijualnya. Sedangkan Cynthia masih belum memiliki pekerjaan dan sedang menikmati menjadi seorang istri yang baru saja menikah. Menurut pandangan dari keluarga, Cynthia dikenal sebagai seorang anak sekaligus gadis muda yang baik, ramah, penyayang, dan sangat menurut kepada sang suami. Kejadian mengerikan ini terjadi pada 8 Agustus 2015. Pada pagi itu sekitar jam 5 pagi, Cynthia sempat membuatkan suaminya teh hangat sebelum siap-siap bekerja. Diketahui Diva setiap harinya memang harus meninggalkan rumah pada pagi hari karena harus membantu kakaknya menjaga kios milik sang kakak. Setelah menyiapkan teh hangat untuk sang suami dan memastikan bahwa suaminya telah berangkat ke kios milik kakaknya, Cynthia kemudian meminta izin kepada ibu mertuanya untuk belanja sembari membeli sarapan di Bengkong Shopping Center dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat miliknya. Saat itu orang tua dari Diva alias mertua dari Cynthia yang tidak merasa curiga pun langsung mengizinkan menantunya itu untuk pergi berbelanja sembari mengucapkan kalimat agar hati-hati di jalan. Sepeninggalan dari sang menantu, orang tua dari Diva menjalankan aktivitas seperti biasanya di dalam rumah. Namun ketika melihat jam sudah menunjukkan pukul 9 pagi, ibu mertua dari Cynthia mulai merasa khawatir karena menantunya tidak kunjung pulang ke rumah. Tidak mau berpikir negatif, ibunda dari Diva memutuskan untuk menghubungi ponsel anaknya untuk menanyakan apakah Cynthia menyusul sang suami ke kios. Namun dengan tegas Diva menjawab bahwa ia sama sekali tidak bertemu dengan sang istri setelah keluar rumah. Setelah menutup telepon dari sang ibunda, Diva berusaha menghubungi ponsel istrinya tetapi tidak diangkat. Saat itu sang suami berinisiatif menghubungi keluarga dari sang istri karena mengira bahwa istrinya pulang ke rumah sebentar untuk berkunjung. Tetapi harapan itu harus pupus karena pihak keluarga dari Cynthia mengatakan bahwa istrinya sama sekali tidak datang ke sana. Perasaan Diva yang semakin tidak menentu memutuskan untuk menutup kios milik kakaknya dan bergegas pulang ke rumah untuk menanyakan secara rinci mengenai kepergian dari Cynthia. Saat Diva baru sampai di rumahnya, tiba-tiba saja ponselnya berbunyi dan mendapatkan kabar bahwa ternyata sang istri tercinta ditemukan tewas secara mengenaskan di sebuah selokan tepat di jalan keluar Hotel Vista Batam. Sementara itu di lokasi penemuan jasad, menurut salah seorang warga yang sedang berjalan kaki hendak melintas di depan Hotel Vista Batam, ia dikejutkan dengan pemandangan yang tidak biasa. Hal itu dikarenakan dirinya menemukan sesosok jasad seorang wanita yang sudah tewas secara mengenaskan.
Melihat pemandangan yang begitu mengerikan, ia pun segera memberitahukan temuan tersebut ke beberapa warga sekitar yang kebetulan juga sedang melintas di daerah itu. Tidak lupa dirinya juga menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan tentang penemuan mengerikan itu. Pihak berwajib yang mendapatkan laporan itu tentu saja bergegas mendatangi lokasi dan setibanya di sana, aparat kepolisian menemukan sesosok jasad dengan kondisi bagian leher tergorok dan nyaris terputus dari tubuhnya. Pihak berwajib pun segera memasang garis polisi untuk mengamankan TKP dari kerumunan warga yang berbondong-bondong mendatangi lokasi penemuan itu. Dalam proses olah TKP yang dilakukan oleh pihak berwajib, mereka berhasil menemukan beberapa barang bukti yakni kartu tanda pengenal atas nama Cynthia, kunci sepeda motor dan juga sebuah cincin kawin yang masih melingkar di jarinya. Setelah mengantongi beberapa bukti dari lokasi penemuan tersebut, aparat kepolisian segera mengevakuasi jasad gadis cantik itu ke rumah sakit terdekat untuk proses otopsi. Dan berdasarkan hasil otopsi diketahui penyebab kematiannya adalah luka tusukan di bagian lehernya yang menyebabkan adanya luka menganga yang membuat bagian kepala nyaris terpisah dari tubuhnya. Selain itu juga ditemukan luka lebam di bagian wajahnya. Aparat kepolisian yang menangani kasus ini pun bergerak cepat dan mendatangi rumah keluarga Cynthia sesuai yang tertera di tanda pengenalnya. Saat di rumah keluarga Cynthia, aparat kepolisian meminta pihak keluarga untuk segera datang ke rumah sakit guna memastikan apakah benar gadis cantik itu merupakan anggota keluarga mereka. Pihak keluarga dari Tri Cynthia Prasetya memastikan bahwa benar jasad itu merupakan anggota keluarga mereka. Pihak berwajib pun segera melakukan penyelidikan untuk mengungkapkan kasus pembunuhan yang menewaskan gadis cantik tersebut. Puluhan saksi-saksi telah diperiksa oleh aparat kepolisian. Namun sejak penemuan mayat itu hingga saat ini tidak ada satupun titik terang mengenai kasus ini. Dalam penyelidikan aparat kepolisian, mereka sempat menanyakan perihal kunci motor yang ditemukan di lokasi kepada ibu mertua dari Cynthia. Menurut pengakuan dari ibu kandung Diva yang merupakan mertua dari Cynthia mengungkapkan bahwa sekitar jam 7 pagi menantu itu sempat meminta izin untuk berbelanja sekaligus membeli sarapan di Bengkong Shopping Center. Mendapatkan informasi tersebut, pihak berwajib bergerak cepat untuk memeriksa beberapa orang di daerah Bengkong Shopping Center. Namun sayang tidak ada satupun warga yang melihat Cynthia berbelanja di sana. Bahkan berdasarkan hasil penelusuran aparat kepolisian di tempat tersebut, pihak berwajib sama sekali tidak menemukan motor Honda Beat milik Cynthia terparkir di sana. Sehingga mereka meyakini kalau Cynthia dihabisi di tempat lain dan bukan di sekitaran Bengkong Shopping Center. Tapi ada sebuah fakta aneh dari kasus ini, yakni pada keesokan harinya setelah Cynthia ditemukan meninggal dunia, atau tepatnya pada 9 Agustus 2015, salah seorang pedagang yang berjualan di Bengkong Shopping Center mendadak mendatangi kantor kepolisian untuk melaporkan bahwa diri bersama para pedagang yang lain menemukan sebuah sepeda motor yang diyakini merupakan sepeda motor yang sedang dicari oleh aparat kepolisian. Dan setelah dicek kebenarannya, aparat kepolisian memang mendapati bahwa itu merupakan sepeda motor milik Cynthia yang sedang mereka cari-cari. Tim penyidik sempat menginterogasi pedagang tersebut dan beberapa pedagang lainnya. Namun sayang ia tidak mengetahui atau melihat Cynthia datang ke pasar tersebut. Aparat kepolisian pun akhirnya menyimpulkan bahwa sebelum atau sesudah membeli sarapan, korban masih seorang diri. Beberapa hari kemudian ada seorang saksi yang tidak disebutkan namanya mendatangi kantor kepolisian untuk memberikan informasi tentang meninggalnya Cynthia. Kepada tim penyidik, ia mengatakan kalau dirinya sempat melihat mobil Daihatsu Terios warna putih mondar-mandir di sekitar Hotel Vista Batam, sebelum akhirnya mayat Cynthia ditemukan berada di dalam selokan depan jalan keluar hotel tersebut.
Tetapi sayang sekali saksi mata yang melihat mobil Daihatsu Terios itu tidak mencatat nomor polisi dari kendaraan tersebut. Dengan adanya informasi itu, aparat kepolisian sempat mencurigai keluarga dari Diva yang merupakan suami dari korban. Karena keluarga tersebut kebetulan juga memiliki mobil Daihatsu Terios warna putih. Namun setelah dilakukan pemeriksaan secara mendalam, tuduhan itu sama sekali tidak terbukti karena mobil tersebut dipastikan berada di rumah saat Cynthia ditemukan meninggal dunia. Meskipun aparat kepolisian sudah berusaha untuk menguak kasus pembunuhan yang menimpa Tri Cynthia Prasetya, namun nyatanya hingga 9 tahun berlalu, kasus ini masih belum menemui titik terang sedikit pun. Jika teman-teman atau masyarakat Batam khususnya yang mengetahui tentang kasus ini, bisa langsung mendatangi kantor polisi terdekat karena sekecil apapun informasi yang kalian miliki, tentunya sangat berarti bagi aparat kepolisian untuk mengungkapkan kasus ini. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.